Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Bagus Nando Krisnana Dwi Susila, salah satu mahasiswa Magister Manajemen Universitas Udayana dengan nomor induk mahasiswa 24806111057. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu mengenai review artikel internasional yang akan saya korelasikan dengan hasil penelitian saya. Di mana pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel internasional yang berjudul Consumer Behavior in Immersive Virtual Reality Retail Environment, yang dimana penelitian ini merupakan a systematic literature review using the stimuli, organisms, response, yang dimana itu merupakan salah satu bagian dari SOR model atau SO. Nah, artikel tadi milik Aishu Erenshaw et al. Akan saya gunakan sebagai artikel utama pada penelitian saya yang berjudul Peran Electronic Word of Mouth atau EWOM memediasi pengaruh promosi media sosial dan juga citra merek terhadap keputusan menginap. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan membahas artikel mengenai Consumer Behavior in Immersive Virtual Reality Retail Environment, a systematic literature review using the stimuli, organisms, response atau SOR. Nah, di mana artikel ini membahas mengenai penggunaan teknologi immersive virtual reality atau IVR oleh para retail untuk meningkatkan pengalaman berbelanja secara digital, di mana artikel ini menyoroti kurangnya penelitian komprehensif terkait interaksi antara stimulus virtual dan juga perilaku konsumen dalam lingkungan belanja IVR. Nah, tentunya studi ini menggunakan model SOR untuk menganalisis penelitian empiris dan mengategorikan temuan ke dalam tema-tema deskriptif, serta memberikan wawasan bagi retail dan pemasar yang ingin mengembangkan pengalaman berbelanja konsumen melalui teknologi IVR. Nah, tujuan dari penelitian ini tentunya memahami bagaimana kerangka SOR dapat diterapkan secara efektif dalam retail IVR dan bagaimana faktor-faktor spesifik dalam lingkungan IVR mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang dimana penelitian ini menggunakan 4 metode penelitian, yaitu yang pertama tinjauan literatur sistematis, lalu yang kedua kerangka teoritis, yang dimana penelitian ini menggunakan model dari SOR sebagai kerangka teoritis utamanya, lalu yang ketiga fokus pada studi eksperimental, yang keempat terdapat analisis sistematik, yang dimana melalui analisis sistematik ini hasil-hasilnya akan dikategorikan ke dalam tema-tema deskriptif untuk memahami perilaku konsumen. Nah, penelitian ini menggunakan teori model SOR atau Stimuli, Organisms, dan Respon, yang dimana dalam artikel internasional ini nanti akan dijelaskan apa saja sih yang menstimulus atau memotivasi orang untuk melakukan pembelian. Lalu organisms itu merujuk pada proses kognitif dan emosionalnya. Lalu respons itu apa yang akan dilakukan oleh pembeli atau pembeli terhadap produk yang sudah ditawarkan oleh perusahaan tadi. Apakah dia akan melakukan pembelian atau mungkin tidak sama sekali. Nah, disinilah penelitian ini menjadi sangat penting, di mana dari teori dasar SOR model tadi dikembangkan menjadi beberapa variabel yang dapat mempengaruhi stimulus atau keinginan orang, stimulan orang untuk melakukan pembelian atau melakukan transaksi. Lalu yang kedua organisme, apa saja pemikiran kognitif dan juga emosional yang dirasakan oleh pembeli atau klien. Nah, lalu yang terakhir yaitu respons apa sih yang diberikan oleh pembeli, apakah dia akan membeli atau tidak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini dijabarkan dari stimulus itu dijabarkan menjadi 6 bagian atau 6 variabel. Lalu dari bagian organism dibagi menjadi 3 variabel, lalu bagian dari respons dibagi menjadi 3 variabel, yang dimana dari variabel ini tentunya ada hal-hal yang mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Nah, di mana variabel-variabel ini didukung oleh indikator-indikator yang sudah saya jabarkan pada PowerPoint ini. Nah, dari hasil pembahasan penelitian ini ditemukan hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu stimuli dalam lingkungan immersive virtual reality atau IVR secara signifikan mempengaruhi respon perilaku konsumen melalui pengaruh terhadap kondisi kognitif dan juga emosionalnya. Nah, dalam penelitian ini juga ditemukan kekuatan dan juga kelemahan, di mana kekuatan utama dalam penelitian ini yaitu terdapat pada relevansinya,
pertanyaan penelitian yang jelas, kerangka teoritisnya, tinjauan komprehensif dan juga implikasi praktis. Lalu, untuk potensi kelemahannya itu terdapat pada ruang lingkupnya yang terbatas, yaitu membahas hanya di bidang IVR atau Immersive Virtual Reality, dan yang selanjutnya yaitu fokus pada studi eksperimental, di mana fokus pada studi eksperimental ini dapat menyebabkan pengecualian terhadap pendekatan penelitian lain yang juga bernilai, seperti studi kualitatif atau studi kasus di dunia nyata. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan artikel tersebut sebagai landasan utama atau artikel utama pada penelitian saya, yang dimana penelitian saya berjudul Peran Electronic Word of Mouth Memediasi Pengaruh Promosi Media Sosial dan Citra Merek Terhadap Keputusan Menginap, yaitu studi kasus pada konsumen perusahaan pecandu guest house. Hubungannya dapat dilihat dari artikel internasional yang saya gunakan sebagai artikel utama pada penelitian saya, yaitu dapat dilihat pada kerangka konseptualnya, di mana pada artikel utama atau artikel internasional tadi yang sudah saya jelaskan, teori SOR atau stimuli, organisms, dan respon itu merupakan induk dari variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya, di mana promosi media sosial, lalu citra merek, electronic word of mouth, dan juga keputusan menginap merupakan turunan dari landasan teori atau grand teori SOR model tersebut, yang dimana dapat dilihat pada gambar. Dengan adanya landasan teori atau grand teori utama SOR model ini, saya dapat menjabarkan gambar kerangka konseptual pada artikel penelitian saya sebagai berikut. Di mana saya akan menjelaskan lebih dalam lagi, di mana stimulus dalam konteks penelitian ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi konsumen, yaitu meliputi promosi media sosial, yaitu salah satu variabel dari saya atau X1, lalu citra merek, yang dimana pada promosi media sosial ini, aktivitas pemasaran dan konten yang dibagikan melalui platform media sosial, dan untuk citra merek adalah persepsi konsumen terhadap merek di benak mereka. Dan juga electronic word of mouth ini termasuk dalam stimulus juga, yang dimana electronic word of mouth ini merupakan opini dan pengalaman yang dibagikan oleh konsumen secara daring. Nah, lalu untuk di organism mengacu pada proses internalnya dalam diri konsumen, termasuk respon kognitif dan juga afektif atau emosional, di mana dalam penelitian ini mencangkup kredibilitas dari electronic word of mouth yang dirasakan, lalu sikap terhadap merek, kepercayaan terhadap promosi di media sosial, dan juga koneksi emosional dengan mereknya. Dan yang terakhir adalah respons, di mana respons ini adalah perilaku atau keputusan akhir dari konsumen. Dalam penelitian ini, respon tersebut adalah keputusan untuk menginap, yang juga dapat diartikan sebagai retensi atau loyalitas. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana model SOR menjelaskan hubungan antar variabel, di mana yang pertama yaitu hubungan stimulus ke organismenya. Dalam penelitian saya, promosi media sosial, citra merek, dan electronic word of mouth berperan sebagai stimulus yang mempengaruhi kondisi internal konsumen atau organisme. Sebagai contohnya yaitu promosi media sosial yang positif dan juga citra merek yang kuat atau variabel X saya dapat membentuk sikap yang positif terhadap electronic word of mouth. Lalu untuk yang kedua, organisms to response, yang dimana kondisi internal tersebut kemudian mendorong respon dari konsumen. Misalnya sikap yang positif dan koneksi emosional yang kuat terhadap merek dapat menghasilkan keputusan untuk tetap memilih merek tersebut atau keputusan menginap. Lalu untuk yang terakhir yaitu peran dari mediasi electronic word of mouth-nya, di mana artikel ini secara khusus menyebutkan bahwa electronic word of mouth berperan sebagai mediator. Ini berarti bahwa electronic word of mouth mempengaruhi hubungan antara stimulus, yaitu promosi dan media sosial, promosi media sosial dan citra merek, dan juga respons atau keputusan menyewa, yang dimana dapat dibagikan sebagai contoh yaitu citra merek yang positif dan juga promosi media sosial yang positif dapat mendorong terbentuknya electronic word of mouth yang positif, di mana pada akhirnya akan memperkuat keputusan konsumen untuk menginap dalam suatu perusahaan.